Wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Bapak Bapak pada hari ini saya sambil santai-santai ini saya akan sedikit memberikan pengibasan budaya positif tentang pelatihan guru penggerak angkatan 10 ya. Selamat dan salam. Tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada wakil kepala sekolah yang sudah memberikan pelajaran pada acara pada hari ini. Kita langsung saja. Budaya positif ya, disampaikan oleh saya sendiri PDP Angkatan 10 Kota Kartanegara SMA Negeri 3 Muntai. Nah, pada pengibasan hari ini topik bahasannya ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini ini yang buat laki-laki. Bapak-bapaknya belum nih. Cobalah buka. Nah, bebas. Ini bebas misalkan sesuatu yang berharga nih. Keluarga, anak, bini, harta, orang tua, karir ada di genggaman saya nih. Punya saya atau punya? Nah, kira-kira Pak Ibas dapatlah membuka tangan saya. Bebas mau membuka dengan cara apa? Dengan merayu, dengan kekerasan, dengan memotong, mungkin bebas. Kira-kira dapat tidak membuka genggaman tangan saya ini. Sedangkan di dalam genggaman ini sesuatu yang paling berharga bagi saya. Ya, kira-kira dapat tidak? Bebas. Tapi yang mau merayu, memaksa, ya, bisa? Tidak? Bisa dibuka dengan cara paksa. Tidak, apa dengan cara kita berusaha dan meyakinkan kalau kita mampu. Oke, berusaha meyakinkan saya untuk membukanya. Ya. Karena kenapa kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Siap, bosku. Terima kasih banyak. Benar, bosku. Apabila ada kemauan pasti ada jalan. Ya, bagus sekali kita. Ya, jadi di sini nanti berkaitan dengan itu ya, tentang kemauan kita, tentang bagaimana kita memegang kontrol. Nah, sebelum itu kita ke makna kata disiplin dulu. Dalam budaya kita dan kebiasaan kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, sedangkan kita nanti mengusahakan motivasi yang dari dalam. Selanjutnya, makna kata disiplin dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam, bukan dari luar. Nah, terus di sini di sini baru dikasih tahunya nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah yang disepakati bersama, terlepas maupun dari berbagai suku, bangsa, agama maupun bahasa dan latar belakang. Setiap organisasi itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, sedangkan kita sebagai pendidik, nilai-nilai kebajikan yang kita ingin tuju adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 kan di situ. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu yang ingin kita tuju. Teori motivasi hukuman dan penghargaan institusi. Kita lihat dulu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ya, ketidaknyamanan apabila orang melakukan sesuatu, kadang agar nyaman maka dilakukanlah hal itu. Itu motivasinya. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di Indonesia ini kebanyakan motivasi yang kedua menurut saya. Semua segala sesuatunya motivasi dari nomor 2. Kenapa? Anak-anak kadang kita berikan imbalan, penghargaan, juara misalkan, kan motivasi imbalan. Diberikan piala, diberikan ranking, itu kan penghargaan, imbalan kan, kebanyakan. Bahkan tidak terlepas dari anak-anak guru juga dapat sertifikat, pelatihan, penghargaan, mendapatkan tunjangan desa terpencil, penghargaan karena menengah di daerah terpencil, ya. Apalagi banyak ya, semua dapat penghargaan. Tetapi di sini di CGP di sini yang ingin dicapai yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuannya yang nomor 3. Nah, di sini ada pertanyaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Pak Henry, kenapa? Apakah Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tadi IPA disuruh menjawab pertanyaan tetapi tidak bisa, terus ditertawakan teman-temannya, dan Pak Seno membiarkan teman-temannya menertawakan IPA. Habis itu Pak Seno menyuruh IPA berdiri di depan kelas. Oke, setuju tidak Pak Henry dengan tindakan Pak Seno? Kurang setuju, Pak. Ya, kurang setuju karena Banyak cara lain yang bisa digunakan sebagai contoh daripada yang diterapkan Pak Seno tadi, Pak. ya, banyak cara lain masih agar siswa tadi tidak merasa dipermalukan. Iya, Pak. Itu salah satu pembulian ya. Nah, terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Pak? Karena dia tadi tidak fokus kerjaan memperhatikan guru, kasih menggambar, dikasih pertanyaan, tidak bisa menjawab dan disuruh maju sama gurunya ke depan. Ketika disuruh maju ke depan itu apakah konsekuensi atau hukuman bagi kita tadi? Hukuman mungkin, Pak. Hukuman. Oke.
untuk lebih memahami tentang hukuman konsekuensi, nah di sini kita ada pengertian tentang hukuman konsekuensi mengenai kasus tadi, yaitu pertama kita lihat dulu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru saja, misalkan kalau itu dari guru, bahkan di rumah dari orang tua mungkinnya terhadap anaknya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi tiba-tiba langsung kamu begini, kamu begitu. Nah, seperti itu ya, langsung tanpa ada koordinasi atau arahan dari kedua belah pihak. Yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, jadi apabila ada peraturan anak melanggar, nah itu konsekuensinya. Ya. Dan yang ketiga, restitusi. Ya, restitusi ini yang ingin kita capai. Itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi guru membantu murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, selain itu juga guru memotivasi murid tersebut, kamu ingin jadi orang seperti apa gitu kan? Dan bagaimana mereka harus perlakuan orang lain. Dari Gelson Gosen 1996. Selanjutnya, nah di sini tadi yang perempuan sudah ya, yang laki-laki. Yang pertama kira-kira mencatat sekali di dalam buku kalimat. Di sini cobalah jawab kasus di bawah ini apakah hukuman atau konsekuensi. Mencatat sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman konsekuensi, Pak. Apa aja? Konsekuensi. Oke. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Frekuensi hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, konsekuensi. Mungkin diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Ada yang beda konsekuensi, ada yang hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jelas hukuman ya yang terakhir. Nah di sini ada jawabannya. Yang pertama tadi penguja mengatakan hukuman, ternyata sanksi ya. Yang kedua hukuman, yang ketiga sanksi, yang keempat juga hukuman, yang kelima sanksi, yang keenam sanksi ya. Karena dia pelajaran PJOK makanya jadi sanksi bukan hukuman. Terus yang terakhir jelas itu hukuman. Lanjut. Nah ini yang ingin kita capai mengenai institusi. Institusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi kan kita temanya disiplin positif. Jadi ini sebuah pendekatan dengan cara institusi. Caranya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Oke, itu yang ingin dituju. Keyakinan kelas
sepertinya sudah tahu semuanya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Ini contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemungkinan jawaban kita pasti untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan mendekatkan pada keyakinan seseorang dan akan lebih memotivasi diri dari dalam. Ini di sini paling dekat saya contohkan tentang kasus COVID dah. Ya, COVID dulu kita nilai-nilai untuk memakai masker kan belum ada. Tapi karena pas ada COVID, lalu nilai-nilai universal, nilai-nilai yang muncul ke atas secara tidak direncanakan muncul secara universal, yaitu memakai masker. Karena itu demi kesehatan kita. Nah, itu yang kita ingin tumbuhkan pada anak-anak, rasa kepedulian terhadap dirinya sendiri dengan cara menanamkan disiplin positif. Nah, di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah, saya rasa sudah tahu. Kemarin mempersilakan warga sekolah atau mungkin bercurah pendapat, mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif jadi positif, meninjau kembali daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan sekolah. Setelah dibuat, maka semua kelas meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Terakhir, sosialisasi atau ditempelkan di dinding-dinding di semua kelas. Dan saya insya Allah tahun ajaran baru ini akan membuatkan keyakinan kelas semuanya ya, dari 1 sampai 6 lah insya Allah. Tapi kalau mau wali kelasnya Pak, kelas 11 B saya aja Pak yang saya ingin buat keyakinan kelas ini, saya bukan masalah. Alhamdulillah kan pulang bisa membantu. Nah, di sini kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Jadi di sini kemarin saya ingin bercerita kemarin menarik tentang ini saat saya bagikan ke kelas, saya suruh anak-anak mengerjakan. Saya bagi 6 kelompok per kelompok. Jadi saat itu saya ganti judulnya, ini kan judulnya bekerja. Saya ganti judulnya menjadi apa kemarinnya menjadi orang yang bentar, saya lihat bekasnya dulu ya. Nah, ini kerjaan siswa. Pertama, saling menghargai. Yang kedua, disiplin. Ini 4 kelompok kemarin kelas 10 apa nih? Kelas 10 A, kelas 10 B. Ini bertanggung jawab. Jadi saya berikan contoh yang di depan ini, anak-anak nyuruh saya suruh kerjakan. Nah, di sini mandiri. Nampak ini dari Lydia, Nurfini, Rizky, Wahyuni. Nampak orang yang mandiri tidak menyontek, terus melakukan tanpa disuruh, melakukan apa-apa sendiri. Sedangkan yang tidak nampak menyontek, diperintah dulu baru melakukan di mata orang lain. Terdengar harus bisa sendiri. Jadi orang yang mandiri itu berkata apa yang bisa didengar. Orang mandiri itu kadang berkata begini, harus bisa sendiri. Ini jawaban anak-anak nih. Jangan menyerah, aku harus tangguh. Terlihatnya rajin, pintar, berpikir dewasa, berperilakunya tegas, melakukan semua sendiri, bekerja keras. Ya, ini jawaban dari anak-anak. Nah, jadi ada satu materi, satu judul kemarin. Jadi anak-anak itu mereka tanpa disuruh bajunya keluar, topinya dan kelas.
Setelah dia mengerjakan ini, saya suruh presentasi di depan kelas, ini dibacakan di depan kelas nih oleh kelompoknya. Sebelum dia maju, tanpa saya suruh langsung merapikan bajunya, merapikan topinya. Karena dia sudah sadar dari tugasnya sudah sesuai, masa orang yang maju ada kan? Jadi dia memperbaiki penampilannya sendiri saat itu. Itu menarik menurut saya. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik dari siswi maupun dari guru semuanya sama. Kebutuhannya 5 ya. Nah, yaitu pertama bertahan hidup pasti. Kedua penguasaan, 3 kesenangan, 4 kebebasan, 5 kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi oleh sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Artinya melibatkan murid tersebut dalam hal apa? Dalam hal agar dia mendapatkan kebutuhan atas kekuasaan. Contoh, menjadi ketua OSIS, menjadi ketua kelas, menjadi ketua kelompok. Nah, itu kan kebutuhan akan kekuasaan dari murid tersebut akan terpenuhi. Yang kedua, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Nah, sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keterlibatan dengan anak ini. Artinya temani anak tersebut, berikan kepedulian. Atau kita sebagai guru apabila tidak bisa berikan dia waktu tugas, berikan sebagai kerja kelompok seperti itu, agar kebutuhan atas rasa diterima dan kasih sayangnya terpenuhi. Nah, di sini contoh 5 seorang anak TK berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Apa kebutuhan Bimo jika respon yang dia berikan sebagai berikut? Aku senang main kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan kasih sayang, ya? Baik. Kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan kasih sayangnya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti kebutuhan penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti kebutuhan kebebasan. Karena dia merasa bosan dalam kelas kan, kebebasan. Nah, di sini saya kemarin membuat angket atau kuesioner mengenai kebutuhan dasar kelas 10A. Jadi ada 40 soal, 10 soal tentang kasih sayang, 10 soal kekuasaan, 10 soal kebebasan, 10 soal kesenangan. Saya rekat, saya buat grafik, dan ternyata dari kebutuhan dasar kelas 10A itu yang tinggi tentang kebebasannya tinggi, kekuasaannya tinggi, kesenangannya juga lumayan tinggi, tapi rasa kasih sayang dan rasa diterima yang kurang. Berarti anak siswa kita kelas 10A ini rasa sayangnya kurang. Ini ada nama-nama yang disampingkan: Anissa, Andre, Abilian, Arianto, Ayu. Nah, Isra bahan ada bebas Isra tuh. Isra rasa kasih sayangnya bebas 42, tinggi semua. Kekuasaannya tinggi, kebebasannya tinggi. Ayu nomor 8, kasih sayangnya kurang tuh, 22 saja. Kekuasaannya 32, kebebasannya 28, kesenangannya 32. Jadi rasa kasih sayang Ayu tadi dan rasa diterimanya kurang. Saya rasa yang paling rendah itu
nomor 8 Ayu, nomor 10 Hendri Fadillah, nomor 21 nggak kelihatan namanya. Itu kelas 10A, ini kelas 10B sama juga ya. Nah, kalau kelas 10B ini dua, kekuasaannya tinggi, kebutuhannya kebebasannya tinggi. Yang kurang, yang kelas 10B ini kasih sayang dan rasa diterima dengan kesenangannya. Berarti kelas 10B ini kurang mempunyai kesenangan di dalam kelas itu ya. Entah apa itu kita tidak tahu. Makanya di sini saya mendapat data ini. Mungkin kita kedepannya bisa memberikan terhadap anak kelas 10A dengan B ini yang kebutuhannya kurang tadi, tentang kesenangan dan kasih sayang. Nah, mungkin jadi referensi untuk Bapak Ibu wali kelasnya juga untuk memberikan hal tersebut, kebutuhan dasar dari anak buahnya sendiri. Nah, di sini kemarin saya membagikan angket kepada siswa tentang kebutuhan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kelas 10A saya bagikan kemarin. Jadi ada 40 pertanyaan, 10 pertanyaan tentang kasih sayang, 10 pertanyaan tentang kekuasaan, 10 intinya. Nah, dari grafik ini kira-kira Bapak Ibu siswa kita ini kira-kira yang kurangnya kebutuhan dasar tentang apa? Kasih sayang kayak sedikit ya. Jadi kemarin saya minta anak-anak mengisi, jangan sembarang isi, tapi sesuaikan dengan keadaan diri yang terjadi. Jadi ini grafiknya saya buatkan. Itu namanya, contohnya tuh Adrian Nugraha nomor 1, kasih sayangnya 36. Yang rendah yang Iska nomor 11, Iska, ayo kita lihat Iska. Kasih sayangnya tinggi 42 padahal tuh. Di sini kekuasaan juga tinggi, kebebasannya kurang 28 saja, dan kesenangannya juga tinggi. Berarti sebenarnya Iska tidak ada masalah, kasih sayangnya juga tinggi, ya. Malahan kasih sayang Iska tuh tinggi daripada teman-temannya yang lain, paling tinggi kayaknya nomor 11. Ya paling tinggi ya 42. Ya ini dari kelas 10A, terus dari kelas 10B. Nah ini juga dari kelas 10B. Ternyata yang saya lihat rasa kasih sayangnya juga agak kurang. Kesenangannya ya lumayan lah. Dan yang tinggi saya lihat ini dari siswa kita ini tentang kekuasaan dan kebebasan. Memang tinggi, coba ya. 40-an sama yang A juga. Kekuasaannya tinggi, kebebasannya tinggi. Ini kesenangannya juga tinggi. Asal kasih sayang saja. Sedangkan di sini kesenangannya rendah ya, kelas 10B, entah kenapa nih. Rasa kesenangannya kurang yang kelas 10B dan rasa kasih sayang. Jadi itu grafiknya, data-data yang coba saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Akhirnya kita sudah mengetahui nih, bahwa ternyata anak buah kita ini kurang rasa kasih sayang dan rasa kesenangan. Kebebasan dan kekuasaan itu sudah tinggi, sudah bagus. Oke, selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Pertama, posisi penghukum, posisi kontrolnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah di sini ditandai dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Posisi pertama. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Ternyata kita sebagai guru itu ada diberikan 5 posisi bapak ibu.
Ini posisi kedua, yaitu bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Maksudnya merapat pada anak itu ngobrol berdua, maksudnya gitu ya. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaan yang tiba-tiba bisa meledak kapan saja, perasaan murid itu yang terpendam tadi. Nah, ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Terus yang kedua, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Artinya sebagai teman tadi ya, kita mengatasi masalah murid lah bahasa Indonesia. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, hasilnya baik, itu positif ya. Nah, ini tapi dampaknya hanya saja di sisi negatif. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut, itu negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Di sini saya rasa ada beberapa murid begitu ya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kadang dengan guru A cepat dia mau disuruh, tapi dengan guru yang lain, aduh, susah kadang disuruhnya. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dapat diajukan pemantau adalah, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan melakukan konsekuensi atas tindakannya tersebut. Ini berhubungan erat dengan peraturan. Sebagai pemantau itu artinya kita hanya seperti menjalankan tugas. Kadang kebanyakan posisi-posisi seperti itu tuh posisi-posisi di pemerintahan. Ini peraturan perda, ini peraturan ini. Kami hanya menjalankan tugas. Nah, itu sebagai pemantau itu sebenarnya. Ya, karena ada peraturan, ada yang dilanggar. Nah, di situ diberikan konsekuensinya. Tapi dari semua itu kita berharap kalau bisa kita akan mencapai posisi manajer ini. Yang kelima, posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, misalnya kembali ke keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, dan hasilnya menghasilkan siswa dengan identitas sukses dan motivasi yang dihasilkan dari dalam diri sendiri. Jadi itu caranya, salah satu cara untuk mencapai agar siswa tadi memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri.
Selanjutnya di sini ada video, tapi kita tonton aja, tonton aja. Di salonnya ada koneksi nih. Itu main Bluetooth. Apa Bluetoothnya? Ini masih play. Ya. Dan mau ke Oke. Kenapa koneksi laptopnya biasanya apa tuh? Ini ya? Oh ini. Apa nih? Ada teksnya, nggak apa-apa. Itu dipakai. Oke, sisi penghukum utama. Jadi ini sampai dibuatkan ilustrasi. Nomor handphone. Kedua, membuat merasa bersalah.
dia posisi manajer. Oke, cukup mungkin videonya basic saja. Next. Nah, coba Bapak Ibu renungkan dan ingat-ingat kembali kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita lakukan kepada peserta didik. Kalau saya pribadi terus terang, saya kadang menjadi pemantau, kadang menjadi penghukum, kadang menjadi teman, ya. Karena kita tidak mungkin kan menjadi penghukum semuanya. Kadang menjadi teman, kadang menjadi pemantau juga bisa. Nah, di sini materi terakhir ini yang kita harapkan, yaitu restitusi, segitiga restitusi, yaitu mengenai posisi manajer tadi, ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Atau segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi kan judul kita disiplin positif, itu yang kita ingin ciptakan, yang tumbuh dari motivasi intrinsik agar menciptakan identitas siswa yang berhasil. Nah, ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Tiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga tersebut bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kita ingin jadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini contohnya tadi ya, di video yang terakhir tadi, buat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertama, stabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Nah, di sini validasi tindakannya apakah sudah betul atau salah siswa tadi.
Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu yang salah tersebut, maka dia akan merasa dipahami. Di sini kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kata-katanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Hanya contoh, tapi di luar dari kalimat ini juga boleh. Intinya memvalidasi tindakan agar murid tadi merasa dipahami apa alasannya melakukan hal tersebut. Oke. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Di sini kita tanyakan. Setelah kedua langkah tadi dijalankan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalkan kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita tanyakan keinginan anak itu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ingin jadi orang sukses misalkan, dia ingin jadi orang yang menghargai orang lain, ingin menjadi orang yang disukai teman-teman, kan banyak macam jawaban anak-anak tuh. Nah, dari situ baru kita carikan solusinya. Nah, di sini sebenarnya contoh skenario saat di sekolah, Dina adalah siswa yang cerdas dan terlihat selalu bersemangat. Namun saat pulang sekolah, saat bersepeda motor, Dina nampak ugal-ugalan di jalan sehingga menyinggung pengendara lain dan membuatnya terjatuh. Nah, di sini saya yang membuat video, jadi mohon maaf apabila videonya kurang. Ini sama lah kayak tadi ya. Ada teksnya, teman. Nah, kalau actingnya kurang bagus, mohon maklumin ya.
Oke. Itu nanti tadi acting ya, itu masih belajar saya. Jadi pakai teks sebenarnya itu. Siswa saya berikan teks, saya juga baca teks. Jadi maklum masih proses belajar. Jadi kita pakai teks dulu. Nah oke, itu tadi materi tentang budaya positif. Mungkin sesi ini saya akan buka beberapa pertanyaan. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai 6 materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ya 2 pertanyaan lah cukup. Nah kan, Bapak Ibu apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, 6. Mana tadi? Nih. Apa ada yang kurang atau apa lagi dong? Atau sudah tahu kebutuhan dasar manusia tadi? Siswa, kebutuhan dasar siswa tadi kita kurang tentang kasih sayang. Nah, scroll. Sudah ada? Bang Oja ada? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai sini saja pemaparan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.